Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas TTKJ 2403 akan mempresentasikan tugas besar AI dan Big Data tentang gas turbin co and NOx emission. Next slide. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andika Sulaiman Putra. Air Hidayat. Muhammad Zakwan Haris Ibnu Subhan. Saya Firna Rofiana. Saya Alia Salsabila. Next, selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya Zakwan Haris. Di latar belakang yang digunakan itu turbin gas digunakan karena efisiensi tinggi dan respon cepat. Proses pembakaran menghasilkan emisi CO dan NOx. O muncul saat pembakaran tidak sempurna. NOx terbentuk pada suhu tinggi. Penurunan NOx bisa meningkatkan CO. Perlu kontrol yang seimbang. EMS akurat tapi mahal dan bergantung pada sensor. Machine learning digunakan untuk prediksi emisi dari data operasional. Clustering membantu memahami pola operasi dan mendeteksi anomali. Lalu selanjutnya, tujuan dari tugas besar kami adalah Tujuan dari tugas besar kami yang pertama itu melakukan EDA untuk memastikan kualitas data. Kedua, menangani outlier CO dan NOx dengan metode EQR. Yang ketiga, menganalisis hubungan variabel operasional dengan emisi. Yang keempat, menggunakan PCA untuk reduksi dimensi data. Dan yang kelima yaitu membandingkan K-means dan DigitScan dengan Sea-Salt Score. Selanjutnya ada teori dasar. Nah, ini kita tuh pakai clustering buat mengelompokkan data tanpa tabel, yaitu kita pakai K-means dan DB-scan serta PCA. K-means-nya berdasarkan jarak ke pusat cluster, DB-scan-nya berdasarkan kepadatan dan deteksi anomali. Terus PCA menyederhanakan data tanpa menghilangkan informasi penting. Sedangkan Silhouette Score menilai kualitas cluster. Selanjutnya ada dataset berisi data terdiri dari 11 variabel input. Data meliputi suhu, tekanan, pembakaran, dan kapasitas energi. Data emisi mencakup CO dan NOx. Data perlu distandarisasi agar skala seimbang. PCA digunakan sebelum clustering untuk efisiensi analisis. Ya, selanjutnya kita di sini akan menjelaskan tentang project apa yang kita buat. Boleh next ke codingannya? Nah, di sini ada codingan yang kita buat. Kita di sini menggunakan fungsi EDA. Fungsi EDA adalah langkah awal dalam data analisis bertujuan untuk memahami struktur dan pola dalam suatu set. Nah, di dalam codingan ini terdapat import library, yaitu untuk mengolah, menganalisis, dan menampilkan data. Di sini ada juga pdread, itu untuk membaca file CSV kita, jadi data frame. Terus ada dfkit, yaitu untuk menampilkan 5 baris pertama pada data. Selanjutnya di sini ada dftail. Dftail ini untuk menampilkan 5 data terakhir. Terus ada dftail, yaitu fungsinya ngecek tipe datanya. Selanjutnya dfstep, fungsi untuk
menghapus missing value. Next. Def is null. Di sini untuk mengecek missing value atau data yang kosong. Next. Duplikat row. Duplikat row. Untuk mengecek data duplikat atau data yang sama. Selanjutnya df duplikat untuk menghapus data yang sama. Namun di kasus ini tidak berubah karena tidak ada duplikatnya. Terus def is null. Is null itu untuk cek missing data. Yuk, maksud data terus missing value. Selanjutnya Riz. Di sini digunakan untuk membuat box plot dari seluruh kolom numerik dalam data frame, sekaligus menggunakan Seaborn. Next. Di sini berfungsi untuk menampilkan blok plot dari beberapa kolom data dalam suatu terpadu. Awalnya ditentukan kolom yang akan disusun berbentuk 3x4 agar setiap kolom memiliki grafik sendiri. Terus pada tiap kolom menampilkan data dalam bentuk box suatu tampilan plot menggunakan Seaborn, sekaligus menambahkan judul dan label. Terakhir menambahkan judul utama, tata letak dirapikan, dan seluruh grafik ditampilkan. Next, selanjutnya teman saya yang akan menjelaskan. Pada bagian ini kita menggunakan IQR method. IQR adalah ukuran statistik untuk mengetahui sebaran data di bagian tengah sekaligus mendeteksi outlier. Pada dengan bagian ini artinya untuk hanya mengambil kolom numerik dari dataset atau menghitung kuartil bawah dan kuartil atas, yaitu Q1 dan Q3. QR itu selisih dari Q3 dan Q1. Di sini juga berfungsi untuk menghapus data yang dianggap outlier. Dan ini berfungsi untuk memvisualisasikan box plot. Fungsi ini menentukan kolom yang ingin divisualisasikan dan membuat grid plot 3x4. Juga membuat box plot untuk tiap kolom dan berguna untuk melihat distribusi dan outlier, serta menyembunyikan subplot kosong.
Berikut hasil dari outputnya. Lalu pada bagian ini berfungsi untuk membuat histogram distribusi, yaitu menampilkan histogram semua fitur serta melihat bentuk distribusi data, entah itu data normal atau skewed dan lain-lain. Berikut hasil outputnya. Selanjutnya, ini untuk heatmap korelasi. Jadi pada codingan ini menampilkan materi korelasi antar variabel, lalu menampilkan angka korelasi dan berguna untuk melihat hubungan antar fitur. Ini outputnya. Selanjutnya, cluster map. Di sini menampilkan korelasi dengan pengelompokan clustering. Jadi pada fitur ini, fitur yang mirip akan dikelompokkan bersama. Seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan PCA atau Principal Component Analysis, yang dimana PCA adalah metode untuk mengurangi jumlah fitur atau dimensi data, namun tetap mempertahankan informasi penting di dalamnya. Nah, PCA ini membantu kita untuk menyederhanakan data yang kompleks menjadi lebih ringkas, sehingga lebih mudah dianalisis dan divisualisasikan. Nah, pada kode yang ditampilkan ini itu untuk mengimpor metode PCA dari library Sklearn. Kemudian kita menentukan jumlah komponen awal sebanyak jumlah fitur yang ada dalam data. Selain itu, kita juga menetapkan random state agar hasil yang diperoleh konsisten setiap kali dijalankan. Boleh di next. Nah, pada kode berikutnya yaitu kita membuat objek PCA dan menerapkannya pada data yang sudah di scaling. Kemudian data yang sudah di scaling ditransformasikan ke bentuk komponen utama. Lalu hasilnya kita ubah menjadi data frame agar lebih mudah dianalisis. Next. Setelah itu kita menghitung total explain variance, yang dimana kita ingin mengetahui seberapa besar informasi dari data asli yang masih dipertahankan setelah dilakukan PCA. Kemudian setelah itu kita menyimpan kontribusi masing-masing komponen utama ke dalam bentuk tabel. Dengan ini kita bisa melihat komponen mana yang paling berpengaruh terhadap data. Kemudian pada kode kumulatif np.sum itu kita menghitung kumulatif variance, yaitu penjumlahan bertahap dari kontribusi tiap komponen. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa banyak komponen yang dibutuhkan untuk mewakili sebagian besar informasi data. Setelah itu, kita menentukan jumlah komponen minimum yang mampu menjelaskan 90% dan 95% informasi. Hal ini penting agar kita bisa mengurangi dimensi secara efisien tanpa kehilangan terlalu banyak informasi. Next. Nah, selanjutnya pada kode berikut kita menampilkan visualisasi berupa grafik batang dan grafik garis, yang dimana grafik batang boleh di next di grafik ya.
Nah, ini grafik batang menunjukkan kontribusi tiap komponen, sedangkan grafik garis menunjukkan kumulatif variance. Dari sini kita bisa melihat titik optimal jumlah komponen. Next. Nah, selanjutnya kita melakukan PCA kembali dengan jumlah komponen terbaik, yaitu mampu menjelaskan sekitar 95% informasi. Dengan demikian, data menjadi lebih ringkas namun tetap representatif. Next. Nah, selain itu, kita juga membuat PCA dengan 2 komponen saja. Tujuannya yaitu untuk memvisualisasikan data dalam bentuk 2 dimensi agar mudah untuk dilihat. Next. Selanjutnya, pada kode berikut, kita membuat fungsi untuk menampilkan scatter plot, yang dimana fungsinya digunakan untuk melihat bagaimana data terpisah ke dalam klaster secara visual. Nah, pada code for K in range 2,11 itu kita mulai ke tahap clustering menggunakan algoritma K-means. Kita mencoba berbagai jumlah klaster dari 2 hingga 10. Untuk setiap nilai K, kita menghitung Silsought score untuk menentukan kualitas clustering. Next. Di sini kita bakal mencari key optimalnya error. Ini kita pakai algoritma K-means sebagai klasternya, terus weight score sebagai pengukur seberapa baik sih pemisah antara klasternya. Nah, ini itu tujuannya buat mencoba cari K terbaik dari K2 sampai K10 dengan mengukur kualitas klaster di setiap nilai K. Dan kenapa sih error? Karena parameter sampel underscore size-nya itu sama dengan 100 dan metriknya Euclidean-nya itu tidak dikenali di versi yang dipakai. Jadi kode ini tuh nggak bisa dilanjutkan dan harus diperbaiki. Nah, ini kita juga pakai random state biar datanya tuh konsisten. Kenapa sih kita pakai silhouette score, nggak pakai inersia aja? Nah, jadi karena algoritma kimia ini tuh bisa cluster yang bagus atau enggak gitu. Jadi kita butuh ukuran objektif gitu buat mengevaluasi. Nah, silhouette score-nya ini untuk mengukur 2 hal sekaligus. Jadi yang pertama itu dekat atau satu data ke titik lainnya, terus dalam klaster sendirinya. Terus yang kedua, berapa jauh titik itu dari klaster tetangga yang paling dekat. Dari 2 angka itu silhouette score. Nah, terus abis itu kenapa sih kita nggak pakai inersia gitu? Karena tuh inersia tuh selalu turun K-nya kalau ditambah. Jadi bahkan tuh kalau sampai titik jadi klasternya sendiri, jadi inersia tuh nggak bisa, dia tuh nggak tahu kapan dia tuh harus berhenti. Jadi kenapa kita pakai silhouette score, karena silhouette score tuh punya batasnya sendiri gitu. Selanjutnya boleh. Nah, di sini kita mencari si key optimal yang setelah kita perbaiki tadi. Nah, di sini kita pakai inersia sama silhouette score. Terus jadi tuh inersia ini tuh buat total jarak kuadrat semua titik data ke centroid cluster masing-masing. Semakin kecil inersianya, jadi semakin rapat data dalam klasternya juga. Jadi silhouette skornya itu semakin mendekati 1, berarti klasternya semakin bagus dong buat pemisahannya, ya kan. Nah, tujuannya ini untuk menghitung 2 ukuran kualitas klaster sekaligus untuk setiap nilai K. Hasilnya ini dipakai untuk memilih nilai K yang paling optimal sebelum model finalnya ini dilatih gitu. Kenapa pakai K-means? Karena K-means-nya ini tuh nggak bisa otomatis tahu berapa jumlah klaster yang tepat. Jadi kita harus coba satu persatu.
dan pilih yang hasilnya paling baik berdasarkan data. Ya, dan ini hasil dari outputnya. Terus boleh langsung selanjutnya. Nah, ini di sini tuh ada visualisasi elbow dan silhouette. Eh, di sini tuh elbow methodnya itu tuh teknik yang dimana visualnya itu untuk mencari K optimal. Jadi grafik pada inersianya kan turun terus kan seiring si nilai K-nya ini bertambah, tapi ada titik siku di mana penurunan mulai melambat. Titik itu adalah K yang efisien. Jadi itu kenapa silhouette score ini dipilih dari nilai yang tertinggi gitu. Terus boleh ke outputnya. Jadi tujuan visualisasi hasil perhitungan bagian 2 agar lebih mudah dibaca dan baris boleh ke atas. Atas. Nah, iya. Nah, bagian base underscore K-nya ini digunain buat mengotomatiskan mengambil nilai K dengan silhouette score tertinggi tanpa harus melihat tabel satu persatu. Jadi, kenapa sih kita pakai dua sekaligus? Boleh di outputnya. Karena elbow metodenya kadang tuh titik sikonya tuh nggak jelas kan. Terus silhouette score-nya jadi yang ngebantu untuk memastikan pilihan K yang memang terbaik secara numerik, bukan cuma visual aja. Boleh selanjutnya. Selanjutnya ini ada grade search parameter key means. Nah, ini tuh jadi itu kita gunain GERD search-nya ini buat teknik mencoba semua kombinasi parameter. Jadi kita coba satu-satu. Nah, yang udah kita tentuin untuk nentuin kombinasi mana sih yang paling terbaik. Terus initnya ini, yang bagian initnya itu untuk menentukan cara memilih centroid awal key means. Nah, jadi lebih cerdas karena memilih centroid yang sebar jauh satu sama lain, sedangkan random memilih sembarangan. N underscore ini initnya itu untuk menentukan berapa kali percobaannya sih dilakuin dengan titik awal berbeda. Tujuannya untuk K yang sama bisa menghasilkan klaster berbeda tergantung parameter yang dipakai gitu. Jadi GERD saya memang kita tuh gak pakai parameter sembarangan, tapi yang kita udah terbuktikan ya kita pakai silhouette gitu. Dan kenapa kita pakai key means bukannya random? Karena kita untuk menghindari si centroid yang terlalu berdekatan di awal gitu. Boleh next. Nah, di sini ada fungsi bantu visualisasi. Di sini ada dev display kategori, yang dimana ini tuh fungsinya adalah untuk blok kode yang bisa dipanggil berulang kali dengan input berbeda. Fungsinya ini untuk menerima 4 input, yaitu label cluster dari yang nama kolom X, score call. Jadi nama kolom X sama nama kolom Y sama judul grafiknya. Jadi tujuannya untuk membuat scatter plot dua fitur yang dipilih dengan warna berbeda per klasternya. Itu terus sama datasetnya ini kan punya 11 fitur. Jadi kalau kita pengen lihat hubungan ko versus nox-nya ataupun AT versus TEY-nya ini cukup panggil fungsi dengan nama berbeda aja, jadi nggak perlu ditulis ulang aja gitu. Boleh next. Nah, ini key means final key means-nya ini tuh buat melatih model final dari key means-nya. Nah, model finalnya itu adalah model yang dilatih untuk menggunakan parameter terbaik dari hasil GERD search yang tadi tuh yang max. Ini kan di sini ada max underscore iter 300. Nah, ini artinya itu algoritmanya tuh maksimal berjalan 300 kali iterasi sebelum berhenti. Jadi si random underscore
sama dengan 42-nya itu buat memastiin hasilnya tuh selalu setiap kodenya dijalankan ulang. Jadi tujuannya untuk melatih kode key means biar dipakai ketika dipakai analisisnya hasilnya tuh disimpan ke kolom key means selebar agar setiap baris datanya tuh tahu masuk klaster mana gitu. Boleh next. Nah, di sini ada scatter plot. Di mana ini tuh visualisasi scatter plot dari si Kimin. Nah, ini tuh X_2D-nya itu adalah VCA2 yang dimana dimensinya ini dibuat sebelum khusus untuk visualisasi fungsi plot yang menampilkan posisi setiap titik data dalam ruangan 2 dimensi dengan warna per cluster gitu, dengan tujuan untuk melihat secara visual apakah klaster yang terbentuk sudah terpisah dengan baik masih tertumpang tindih. Nah, kenapa kita pakai PCA 2? Kita pakai PCA 2D bukan data asli karena data asli yang kita punya kan 11 dimensi. Nah, itu tuh nggak bisa digambarin secara langsung, makanya kita pakai PCA 2 dimensi. Jadi untuk meringkas aja gitu. Boleh next. Ini ada outputnya ya. Ada statistik ya, boleh next. Makasih. Nah, itu tuh ada selanjutnya ada statistik mean per cluster. Di sini ada cats underscore key means yaitu dia tuh group by gitu, jadi mengelompokkan data berdasarkan nilai dari kolom tertentu. Terus abis itu menghitung fungsi agresi seperti mean, round 3. Terus abis itu membulatkan hasil ketiga angka desimal biar lebih mudah dibaca seperti yang ada di output ini. Jadi tujuannya untuk melihat profil rata-rata setiap fitur di tiap cluster. Dari sini kita tahu karakteristik klasternya. Jadi cluster 0 rata-rata koknya berapa, cluster kok setengahnya berapa, cluster kok 5,8-nya berapa. Gitu. Boleh selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur DBSCAN clustering. DBSCAN sendiri adalah algoritma clustering yang mengelompokkan data berdasarkan kepadatan. Data yang berdekatan satu sama lain akan dikelompokkan, sedangkan data yang sendirian atau jauh akan dianggap outlier atau noise. Di sini ada kolom pertama, yang dimana itu adalah mencari nilai epsilon yang optimal untuk DBSCAN dengan cara mencoba berbagai nilai epsilon dan melihat banyak outlier yang dihasilkan. Ada outlier persen yang dimana ini untuk tempat simpan outlier tiap epsilon, dan number of outlier yang dimana ini tempat simpan jumlah outlier tiap epsilon. Next, lanjut ke kolom selanjutnya. Di kolom 2 di sini ada visualisasi turning epsilon. Tujuannya untuk menampilkan dua grafik sekaligus untuk membantu memilih nilai epsilon terbaik berdasarkan hasil loop sebelumnya. Bisa dilihat ke grafiknya. Di scroll ke grafiknya nggak ada. Nah, grafik kiri di sini untuk melihat gambaran umum. Grafik kanan untuk menentukan epsilon terbaik berdasarkan titik di mana jumlah outlier mulai stabil mendekati threshold 3. Next ke kolom selanjutnya. Oke, di kolom selanjutnya adalah mencari kombinasi epsilon dan min sampel terbaik secara otomatis dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi. Di sini ada daftar nilai yang dicoba, yaitu ada epsilon values dan min sample values. Yang dimana epsilon values ini adalah 5 nilai epsilon yang akan dicoba, dan min sample values adalah 4 nilai min samples yang akan dicoba. Next, lanjut ke kolom selanjutnya. Di kolom ini kita akan menjalankan model DBSCAN final menggunakan parameter terbaik yang sudah ditemukan dari grid search sebelumnya. Epsilon nilai terbaik dari search.
Oke, next ke selanjutnya. Di kolom 5 menampilkan visualisasi hasil clustering DBSCAN dalam bentuk 2D menggunakan PCA. Next, selanjutnya. Nah, di kolom 6 ini adalah untuk melihat karakteristik atau rata-rata tiap cluster yang terbentuk dari DBSCAN, yang dimana label min1 itu outlier, nilai CO dan NOx sangat tinggi, kondisi operasi turbin abnormal. Level 0 cluster nilai normal, kondisi operasi turbin normal, dan level 1 cluster nilai sedang, kondisi operasi turbin sedang. Next, ke selanjutnya, kolom selanjutnya. Nah, di sini adalah membandingkan kualitas hasil clustering K-means versus DBSCAN menggunakan Silhouette score, yang dimana skor KM, Silhouette score, scale X, DF means labels. Di sini langsung menghitung K-means menggunakan Silhouette. Non-noise DF labels, skor DB sama dengan Silhouette score. Scale X non-noise DF log non-noise labels. If non-noise.sum lebih besar dari 1, and Landsat DF log non-noise labels lebih besar dari 2, else min 1. Ini untuk menghitung DBSCAN. Dikarenakan DBSCAN memiliki outlier min 1, maka diambil data yang bukan outliernya terlebih dahulu. Lanjut ke kolom selanjutnya. Kode ini menampilkan visualisasi perbandingan dua algoritma clustering menggunakan PCA. K-mean version yang biru dan merah ini adalah plot ini menunjukkan hasil clustering K-means dengan dua cluster, label 0 merah, label 1 biru, setelah data diambil dan direduksi ke 2D menggunakan PCA. Cluster merah adalah 0 dominan di sisi kanan dan cluster biru dominan di sisi kiri. Perspektor lebih kecil dari 0. Oke, selanjutnya ada di image kedua. Di image kedua ini plot ini hasil dari DBSCAN menghasilkan 7 cluster label 0 sampai 6 plus label min 1 noise atau outlier yang ditandai warna merah. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.